atau ada yang sinonim terhadap si reseptornya gitu. Nanti di sini bakal ketahuan di si aplikasi Fabrici. Nah kalau udah ketahuan kayak gitu, udah diidentifikasi, baiknya dihapus kayak gitu biar tidak terjadi duplikasi. Tapi kalau misalnya tidak dihapus juga nggak apa-apa karena nanti akan auto gitu ya. Ketika di oke, nah selanjutnya kita masukkan data lagi, data dari gene cardnya terhadap dari penyakit yang mau kita pakai, yang mau kita tentukan. Tinggal di copy, caranya sama kayak ya, add dataset, nanti tinggal ganti untuk namanya. Penyakit, tinggal di paste, oke. Nah, apply dulu. Oke, nah kayak gini, selanjutnya kita akan membuat yang juga, yang free ya. Nah, yang free ya. Misalkan ini kan tadi ada banyak ya, tambahnya ini ada yang tanda lainnya, ada yang ABC lagi. Nanti kalian yang pilih yang ini yang ada tanda mau harus bawa dulu, select dulu, jadi bisa kita pilih. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan target yang tadi sudah kita namain datasetnya, kayak gitu. Karena nanti mungkin banyak dan semuanya ke-save di sini, jadi tinggal oke ya. Nah, dari 250 target penyakit dan dari 137 target pada tanaman itu ada irisannya di 13. Artinya ada 13 reseptor yang ada pada dataset yang pada target penyakit. Tinggal diklik yang subgen. Nah ini reseptornya yang ada. Dari sini kita lanjutkan ke aplikasi string. Nah string database itu dia adalah suatu website ya, suatu website yang dia bisa menganalisis protein interaksi atau PPI. Nanti bakal ada ya videonya. Nah caranya kita masuk ke yang multiple proteins, kita paste di sini yang tadi udah di-copy dari hasil Fabric. Selanjutnya yang web organismenya kita pilih yang homo sapien. Jangan lupa nanti bakal ada yang advanced setting. Nah di advanced setting ini ada dua yang harus diatur. Pertama itu adalah required score ya, atau di situ bisa dibilang seberapa baik prediksi data yang mau diambil. Kayak gitu. Kita pilih yang high confidence di 0,900, tandanya apa? 90% data yang dihasilkan dari analisis PPI ini, protein tracing ini itu dapat dipercaya. Hasilnya akurat 90%. Dan ada satu lagi di bawah FDA ya, apa sih pengaturan FDA itu adalah false discovery rate, atau untuk menghindari adanya positif palsu. Dari data ini toleransinya berapa persen? Kita tentukan di 5%. Kayak gitu. Sebenarnya pilihannya banyak, ada yang 1%, 5%, dan 20%. Kenapa kita pilih 5% juga daripada 1%? Karena kalau misalnya 1% itu terlalu sedikit nanti stringnya. Nah, bisa dilihat tandanya apa kalau udah input di yang 1, 2, 3 ini nanti bakal tercetus. PAR ada, kemudian apa namanya reseptor-reseptor yang lain udah ada 13 totalnya. Sama ya, tinggal di continue. Dan ini yang terbentuk gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ada dua ya, ada dua tipe ya. Yang pertama yang saling berhubungan, yang ada apa namanya jaringannya, terbentuk networknya, dan ada yang enggak, yang masing-masing. Nah ini tuh menandakan apa? Yang ada jaringannya ini itu adalah satu reseptor yang dianggap sentral, ya, yang dianggap paling baik. Kenapa? Karena dia memiliki interaksinya. Sedangkan untuk yang tidak memiliki interaksi itu reseptor yang ada aja yang bisa diprediksi oleh si website-nya. Kayak gitu. Itu mungkin nanti bakal masuknya ke saat kita menggunakan cytoscan. Nah, masuk ke analisis. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah nodesnya ada berapa, gitu ya. Nodes itu kan yang titik-titik ini ya. Titik-titik ini tuh dia bisa berupa protein kah, bisa berupa senyawa kah, apapun itu terserah gimana ya nanti. Nah, kemudian ada PPI enrichment di sini dan ada expected case-nya. Bisa ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari fungsional enrichment dari si network ini. Kita bisa lihat dari proses ontologinya, dia memiliki memiliki fungsi ke arah mana dari gen ontologi ini berdasarkan biological proses. Kemudian ada juga berdasarkan molecular function, itu segala macam bisa dilihat di sini. Kemudian konsentrasinya di paling bawah. Nah ini dia.
ini sebenarnya data yang cukup penting ya yang buat kita ambil. Kenapa? Karena dari network yang kita bikin itu dia memiliki efektivitas ke arah mana aja. Katakanlah untuk yang di sini adalah untuk biological process yang di transmologi itu masuknya ke yang positive regulation of apoptosis process. Jadi dia ada aktivitas terhadap proses apoptosis dari suatu gen kayak gitu. Nah kemudian ini pun bisa diubah-ubah contohnya di kategori. Nah ini kita bisa pilih dia mau berdasarkan molecular function kah, biological function kah, ataupun cellular komponen kah, ataupun yang lainnya. Bisa juga dilihat dari pathway-nya, ada di KID pathway. Nah ini bisa dilihat dari sini. Jadi si reseptor itu pathway-nya kemana aja, dia bisa dilihat dari sini. Nah selanjutnya dari screen ini kita lanjutkan ke suatu aplikasi namanya Cytoscape. Cytoscape ini adalah suatu aplikasi untuk analisis dan visualisasi dari suatu network yang ingin kita lakukan. Nah ini nama contohnya. Nah Cytoscape di sini. Download aja nanti free. Oh iya jangan lupa nanti si datanya di download dulu yang PSP. Nah, ini adalah tampilan dari si aplikasi Cytoscape sendiri. Nah, untuk menginputnya kayak gimana sih? Yang pertama, sebentar, kita input dulu. Nah, ini soalnya node string 1 itu digunakan sebagai source atau sumber ya buat yang di sini. Datanya kemudian yang kedua itu bisa dilihat sudah kita lihat ya. Kayak gitu. Ini ada oke. Nah, ini yang terbentuk. Kalau misalnya dilihat dari gambar ini kan berarti ada banyak ya si jaringan-jaringannya. Nah ini tuh nanti kita bisa bikin visualisasi masing-masing. Jadi gabung, bisa dibikin masing-masing. Katakanlah yang pertama itu bisa di edit, coba di yang pertama. Nah bisa kayak gitu, kemudian dipilih ke layout. Dari layout kita bisa dalam bentuk grid, bisa dalam bentuk sirkular, atau bisa dalam bentuk kotak-kotak kayak gitu ya. Nah ini nanti dia akan terbentuk lingkaran, bisa dicoba dengan atribut circle layout. Selected node, save. Nah dia bisa dibuat lingkaran kayak gini ataupun kayak gimana pun yang mau kalian buat, bebas gitu, tergantung dari kreativitasnya aja. Sukanya bentuknya kayak gimana. Nah, cuman yang menarik di sini adalah dari sekian banyak string yang di sini, walaupun juga bisa kayak gitu. Dari sekian banyak string di sini ada satu analisis yang perlu dilakukan lebih lanjut, yaitu adalah menggunakan plugin Cytohibo. Cytohibo ini adalah satu plugin yang berfungsi untuk menilai reseptor mana yang paling baik dari sekian banyak reseptor ini. Metode penentuannya itu banyak banget. Sebenarnya bisa dianalisis dulu. Jadi kan kalau lihat dari sini ya, nah, berdasarkan hasil analisis dari Cytoscape-nya, itu bisa lihat number of node-nya ada 43 dan IC-nya ada 44. Jadi si node-nya, si poin-poinnya tadi yang bulat-bulat tadi kan ada 13. Kalau misalnya di hasil string, nah masuk ke Cytoscape itu jadi ada 43. Oh, beda data. Ya itu. Ya, makanya data itu 43. Nah, soalnya yang tadi karena terlalu dikit, jadi pakai data yang lain. Jadi di situ tuh bisa dianalisis juga untuk menentukan keakuratannya. Benar nggak sih sama kayak yang tadi hasil string kayak gitu. Di sini bisa ada penambahan, bisa ada pengurangan dari sisi Cytoscape. Nah, kemudian bisa dilihat dari number of edge. Number of edge itu apa? Dia itu adalah nah terus ada number of edge, yaitu akan melihat dari seberapa banyak network atau jaringan yang terbentuk antara suatu
Sitahuba ini kan target kedepannya udah jelas yang ini ya. Kemudian kita langsung klik yang tak boleh, udah beres itu top 10. Nah, untuk metodenya itu akan banyak sekali ya, bebas kalian mau pakai yang mana. Cuman di sini yang terbaik adalah MCC. Kenapa MCC itu paling baik? Karena MCC ini bersifat sensitif dan selektif terhadap suatu edge atau suatu target yang memiliki jaringan paling banyak ya, yang memiliki jaringan paling terhadap dari suatu nodes yang memiliki jaringan paling banyak kayak gitu. Nah, nanti udah beres dipilih yang MCC top 10, tinggal di submit. Nah, ini hasilnya. Ini adalah top 10 yang paling bagus. Nah, kan lihat nih, ada dua yang terpisah. Tandanya apa? Yang saling berhubungan itu ada di sini, di paling tengah. Yang luar itu dia tidak memiliki hubungan langsung, tidak memiliki keterkaitan langsung dari setiap reseptornya, kayak gitu. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa ranking sebenarnya. Nah, ini dia. Di sini kita bisa lihat ranking pertamanya itu ada yang AKRG 1C3. Nah, ini tuh dari rank 1 sampai 10. Nah, dari sini kita bebas. Kita mau docking ke yang mana? Yang mana yang mau kita jadikan targetnya? 10-10-nya boleh, mau cuma 3 boleh, mau 5 boleh. Itu berdasarkan dari nanti cakupan penelitian kalian seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini bisa diambil semua. Nah, yang paling baik itu ada 3, ada AKR1 ya, yang ini. Kemudian ada ASDC, itu saling berhubungan 2, kayak gitu. Kalau menemukan data yang kayak gini sih lebih baiknya yang berhubungan semua ya, kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman Tadi kan di awal-awal tuh yang di awal ini kan ada banyak ya, ada yang pisah-pisah gini sama yang utama yang sebenarnya yang tadi bikin bulat. Biasanya kita tuh menghapus aja yang yang beda sendiri yang bisa gitu. Jadi dihapus dulu. Caranya sama kayak tadi, di select dulu kayak gini. Nah ini, select dulu sekarang. kemudian nanti yang ini ya, yang bawah ini nanti kalian hapus dulu. Jadi yang di luar bawah ini dihapus aja dulu, nggak apa-apa. Soalnya dia kan memang yang di awal juga nggak berhubungan sama yang utama. Jadi pas yang dihapus juga masih aman. Nah, di sini nanti lanjutin ke analisisnya tadi. Terus analisisnya kan jadi dua. Nah, di situ kalian nanti bisa ngikutin dari yang aplikasi Sitahuba tadi. Yang top 10 ini dapat 10. Nanti kalian cek lagi yang 10 ini emang berkaitan sama penyakit yang kalian inginkan atau enggak gitu. Contohnya pas di sini angka yang 1C3 yang memang tadi yang top 1 ya. Nanti kita cek lagi di jintannya sih. Benar nggak sih dia tuh memang ada di apa? Breast cancer ya. Nah, jadi mungkin tambahan lagi ya. Setiap kita melakukan satu tahapan dari string, dari sitoscape, dari Sitahuba, yang 3 tahapan tadi ini, dari fundraise, kita kalau bisa kita lakukan standarisasi dari farmakologi. Dengan cara apa? Kita cek lagi, benar nggak sih si reseptor, si target ini tuh ada pada penyakit yang kita inginkan. Kita lakukan cross check ulang, bisa pakai Zika, bisa juga pakai jurnal kayak gitu. Kalian bisa cari, oh kalau udah confirm ada, lanjut. Confirm beda, nah itu perlu ditanyakan, nggak ada ini tuh apakah dia penulisannya sinonimnya atau emang nggak ada aja kayak gitu. Nah, itu yang perlu dicari. Itu kalau misalnya emang nggak ada ya udah hapus, kalau ada sinonimnya masukkan kayak gitu. Jadi biar nanti pengukurannya lebih akurat. Nah, ini mungkin ada satu website tambahan kayak gitu. Mungkin sama teman-teman. Nah, jadi Senigo ini dia adalah suatu website yang sebenarnya untuk analisis juga. Dia untuk analisis ke arah tadi kan dapetin 10 nasabah yang di Sitahuba ini kan. Kita kan pengen tahu dia tuh ada di penyakit apa aja. Nah di Senigo itu kita bisa lihat dia tuh fungsinya buat apa yang ada seperti tadi itu, fungsinya mana. Bisa dilihat tuh pakai menggunakan tadi yang ini metode database-nya. Misalnya mau pakai kayak ini bisa. Berarti kan ini bisa contohnya di badan cancer. Kita klik aja. Nanti kita klik aja. Atau yang tadi kan kita pengen breast cancer, penyakitnya
sebenarnya yang tahap standarisasi NP tadi, standarisasi network yang kita cek apakah dia beneran ada di suatu penyakit yang kita teliti atau enggak. Itu lihatnya pakai staging dulu. Nah, mungkin untuk tahapan NP sejauh ini hanya seperti itu. Mungkin nanti kalian kalau misalnya kalian mencari jurnal-jurnal tentang elektrofarmakologi itu akan ada yang berbeda lagi, ya, cara penggunaannya, step by stepnya segala macam. Cuman secara garis besar kayak gini. Paling nanti bedanya tuh kayak database yang digunakannya seperti apa, pengumpulan datanya kayak gimana. Kalau misalnya di jurnal luar kayak gitu. Ya, dimanapun yang kalian mau. Nah ini kan awalnya dari sini, ini data stream tadi kan yang kelihatan numpuk banget. Nanti outputnya kayak gini di Cytoscape. Kita bentuknya kayak gitu. Nah, kalau kalian lihat ini kayak aku katanya itu banyak banget, sebenarnya banyak banget itu karena tadi kita kan pilihnya konfidensinya paling tinggi ya, yes. Itu nanti dia otomatis bakal ada makin sedikit kayak gini. Ini juga kalau sekarang nanti tadi kita di awalnya bukan highest pilihnya. Contohnya kita pilih yang medium. Yang medium confidence ini dia bakal agak lebih banyak sedikit gitu, nggak sedikit tadi. Jadi kalau sekarang nanti kalian baca di jurnal itu, ini kok banyak banget yang disebutkan itu karena emang dia confidence-nya lebih rendah aja. Ini juga kan kalau agak lebih banyak gitu. Itu karena dia tingkat confidence-nya lebih kecil gitu. Nanti datanya tinggal diekspor aja ya, diekspor nanti ada yang CSV. Nah, ekspor pilih yang CSV yang pertama bulan. Masuk ke. Jadi kalau misalnya aku baca juga, yang kata memang tahap awal buat booking, sebenarnya kita tuh cari target apa gitu yang spesifik buat tanaman ini, terhadap penyakit itu gitu. Nah udah beres itu nanti